Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di HSBK Surakarta ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat. Jadi kali ini kita akan membahas soal burayak dari umur 4 hari sampai 4,5 bulan ya guys. Seperti apa sih mereka itu? Simak terus video ini sampai selesai guys. Jadi di sini kebetulan ada burayak yang umur 4 hari kemarin sampai 4,5 bulan bro. Nah ini sekarang ini umur 5 hari. 5 hari udah kelihatan kan. Jadi biasanya saya 4 hari sorenya itu saya tuang ke ember ini nih, dari wadah breeding. Jadi burayak yang sehat itu umur 3 hari aja udah mulai keluar dari sarangnya bray. Cuman nggak semuanya ya. Kalau umur 4 hari baru dia banyak yang udah keluar dari sarangnya. Nah itu sehat bray tandanya. Itu kalau indukan jantannya udah siap, indukan betinanya udah siap, minimal umur 5 bulan, pasti 4 hari itu mereka udah pada keluar dari sarang. Nah ini kalau kalian lihat di IG saya yang kemarin umur 4 hari pas, itu indukannya masih jaga banget burayaknya bray. Nah dia masih makan, bukan makan ya, dia ngambilin anaknya yang keluar dari sarangnya buat dibalikin ke sarangnya atau busanya lagi. Dia nggak makan bray. Kalau indukan yang baik itu setelah dituang busanya biasanya kan hancur, dia bikin lagi nih rumahnya. Nah ini dibalikin nih. Makanya penting banget pilih indukan baik jantan maupun betina itu yang umurnya 5 bulan up bray, dan size-nya itu minimal medium. Jadi telur yang dibawa oleh betina itu benar-benar mateng. Jadi kalau dia lahir pun nggak prematur bray, jadi burayaknya sehat gitu. Kelihatan kan, jadi idealnya burayak umur 4 hari sampai 5 hari itu segini bray. Nah ini burayak umur 2 minggu, udah kelihatan ya kasar, udah agak kasar gitu. Jadi umur 2 minggu ini saya mulai biasain dia pakai kutir bray. Jadi pagi tetap tak kasih Artemia, sorenya itu saya kasih kutir. Tujuannya buat yang kecil yang belum bisa makan kutir itu masih makan Artemia, yang gede itu ntar makannya kutirnya itu tadi. Dan kutir itu dikasihnya sedikit banyak nggak apa-apa bray, soalnya dia kan nggak bakalan mati tuh di air biasa. Nah kalau Artemia itu sehari nggak habis besoknya udah mati semua bray. Ini contohnya nih yang di bawah ini ada Artemia mati nih. Terus kalau indukan kalian biasanya 4 hari udah diangkat, sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau di sini tuh minimal seminggu atau 2 minggu saya angkat bray. Tujuannya supaya yang pertama adalah ketika ada nyamuk yang nelur di situ, nah dia netes tuh, itu dimakanin sama indukannya, jadi nggak sempet gede jentik nyamuknya. Yang kedua, ketika kalian ngasih Artemianya kebanyakan, itu sisanya dimakanin sama indukannya bray, jadi nggak jadi amoniak gitu. Amoniak itu muncul karena ada sisa makanan bray, sisa Artemia lah, sisa pelet lah, jadi bisa membunuh burayak bray. Nah ini burayak umur 1 bulan nih, udah kelihatan kan gede-gede. Ini burayak Iron Man nih yang lagi booming nih. Ini burayak Iron Man umur 1 bulan tuh segini bray. Idealnya segini. Jadi kalau ada pertanyaan, mas burayak saya umur sebulan masih kecil-kecil banget, masih lembut gitu,
Itu ada dua kemungkinan, Bray. Yang pertama soal pakan, yang kedua nggak melulu soal pakan ya. Jadi wadah buat buraya itu juga penting banget. Kalau bisa diusahain 50% 50%, Bray. Jadi buraya 50%, nah sisanya ruangan yang buat wadah buraya itu 50% juga. Jadi dia tumbuhnya maksimal gitu. Lebih maksimal lagi 30% 70%, Bray. Jadi 30% buraya, 70% wadahnya. Jadi mereka bisa leluasa. Buraya umur 3 minggu itu kalian mulai jor pakan pakai kutir, Bray. Atau enggak pakai jentik nyamuk yang disaring lembut, yang lembut aja yang dikasihin. Kalian kalau nonton video saya sebelumnya, saya kasih pakan buraya umur 3 minggu ke atas atau 1 bulan ke atas tuh pakai jentik tuh, ada tuh di video saya sebelumnya. Terus di sini usia minimal 3 minggu tuh baru saya keluarin dari ruang breeding, Bray. Dan itu udah saya sortir sekalian jadi 3 ember atau 4 ember. Nah ini juga sama, ini umur 1 bulan, ini cuman dari burayak yang lain. Ini burayak multi. Nah ini umur 1 bulan aja udah ada yang selo, Bray. Tuh kalian nggak percaya, ini umur 1 bulan, Bray. Kalau bicara multi umur 1 bulan udah selo, berarti genetiknya bagus, Bray. Kita itu kalau beli genetik ikan yang bagus itu sama aja ikhtiar, Bray. Contoh kasarnya gini aja deh, kalian pengen punya anak tapi kalian tidak lakuin, gimana? Maksudnya apa yang harus dilakuin buat bisa punya anak itu? Kalian cuma berdoa aja tanpa ada ikhtiar, itu sama aja, Bray. Sama kayak halnya cupang ini, kalian pengen punya ikan yang bagus, ya ikhtiarnya beli indukan yang genetiknya bagus dulu, Bray. Nah nanti anakannya juga bakalan bagus gitu. Sekarang saingan banyak sekali, Bray. Banyak senior-senior akun-akun besar yang istilahnya udah silau lah. Kalau dipikir-pikir kita ini apa gitu loh. Kalau kita mau bersaing sama senior-senior, sama akun-akun besar, ya kita harus upgrade indukan kita gitu, biar kita bisa bersaing sama mereka gitu. Kalau kita ngandelin ikan-ikan biasa aja, ya kita tetap stuck aja di situ, nggak bisa bersaing. Kalau kita bicara soal cupang, genetik itu penting banget, Bray. Penting banget genetik itu. Nah ini burayak umur 2 bulan kurang beberapa hari ini, Bray. Belum genap 2 bulan. Nah ini udah banyak yang selo, Bray. Tuh, udah banyak yang selo, basgelnya udah pada rontok. Nah ini saya sortir yang ukurannya gede dulu. Jadi saya belum sortir yang udah notol, belum. Ini saya sortir yang size-nya gedean lebih dulu. Jadi mereka kan makannya lebih banyak tuh, raja lubuk lah istilahnya. Nah ini saya pisahin tuh dari lubukan di kolam, ditaruh di ember ini, size-nya yang gede-gede doang. Ini juga sama, ini burayak yellow multicolor. Nah sama, kalau umur 2 bulan itu udah pada silo begini, udah rontok lah basgelnya. Ntar umur 2,5 bulan tuh udah banyak sekali yang notol, Bray. Makanya genetik itu penting. Nih, ini udah ada yang notol nih umur 2 bulan ini. Ini burayak yellow ya. Basgelnya beda, dia birunya biru cerah gitu. Nah yang ini burayak umur 3,5 bulan, Bray.
warnanya udah 50% lah, 50%an, ada yang lebih lah. Nah ini saya ingat banget, ini 100 ekor terakhir ini bray. Nah ini dari satu indukan ada kemarin saya hitung itu 356 ekor. Yang 200 ekor udah diambil sama pedagang sini. Yang 56 kemarin ada pedagang Bali yang minta 50 ekor, saya bonusin 6 ekor. Nah ini tinggal 100 ekor terakhir ini di lubuan saya ini dari satu indukan. Dan yang ini rencananya buat dijual lagi ketika umur udah siap breed 5 bulanan, sama buat di breed lagi, buat indukan lagi bray. Kalau kita breeding indukan yang genetiknya bagus itu umur 3,5 bulan tuh udah kelihatan begini tuh seneng bray. Sama kok capeknya, sama waktunya, kita buang waktunya selama 3,5 bulan. Kadang ada yang tanya begini, mas, punya saya umur 3 bulan tuh masih banyak banget baskelnya, dan itu selonya juga banyak, yang notol tuh cuma sedikit gitu bray. Dan ini pas umur 2,5 bulannya saya kemarin upload di Instagram saya juga. Nah ini udah saya pilihin, ini yang umur pas 2,5 bulan bray. Ini bray yang tadi nih umur 2,5 bulan. Jadi dari kolam saya udah pilih yang notol, saya pindahin ke ember ini nih. Nah karena kemarin yang di kolam ini udah laku semua, yang 256. Nah yang 100 ini saya keep nih. Nah saya pindahin deh itu ke box kulkas itu yang tadi itu. Nih ini umur 2,5 bulan ini baskelnya bisa dihitung bre, beberapa ekor aja. Dan silonya juga ada, masih ada, cuman beberapa, nggak banyak. Yang banyak itu yang udah notol-notol. Nah yang dikirim ke Bali kemarin yang udah notol-notol bray, 50 itu. Yang 200 diambil itu juga kebanyakan udah notol, cuman ada silo, ada basket, dia angkut semua gitu. Nah ini tinggal sisanya yang 100 ekor ini. Ini biasanya kalau umur 3,5 bulan ini biasanya udah saya botolin bray, tapi karena botolnya penuh dibiarin aja di sini dulu di satu lubukan ini. Cuman aman bray, kalau pakannya selalu tersedia, jadi mereka nggak bakalan berantem tuh, dia nggak bakalan robek-robek apa ekor sama dorsalnya, nggak bakalan robek-robek kalau pakannya teratur, terjamin gitu bray. Jadi aman kalau masih di satu lubukan gini. Sampai umur 4 bulan pun masih aman, 4,5 bulan pun aman kalau pakannya terjamin bray. Dan yang ini udah umur 4,5 bulan bray, ini udah masuk soliter ya. Jadi kalau kita bicara soal multicolor, 4,5 bulan ini gencar-gencarnya bray. Kalau di kita masa pubertasnya ini, jadi dia masih bisa matang lagi. Biasanya umur 4,5 bulan sampai 6 bulan itu dia berhenti mutasi. Nah 4 bulan ini dia baru mulai nih kencang-kencangnya ini. Makanya di cupang ada istilahnya grooming. Nah grooming ini kalau ikan cupang kan nggak bisa dandan sendiri bray. Kalau kita grooming bisa dandan sendirilah, sisiran sendirilah. Nah ini cupang ini harus kita grooming bray. Grooming kita dandanin ini cupang ini nih. Biasanya kalau ada grooming yang autopilot, ada juga yang manual bray. Ntar kita bahas di video selanjutnya deh. Nah grooming ini biar kita kejar formnya bray. Jadi kita dandanin formnya itu bentuk-bentuk badannya ini nih, dari anal itu sirip bawahnya, terus caudal itu dari ekornya, terus dorsalnya sirip atasnya ini. Nah ini kalau kalian lihat
umur 4 bulan ini ikan ini nih, ini di ekor di caudalnya ini yang atas itu belum benar-benar pekat bray, itu kelihatan masih bisa pekat lagi bray. Nah ini ikan yang kelihatan udah berpotensi nih. Jadi ini kemungkinan ikan yang bakalan full block, bener-bener full block gitu bray. Kalian perhatiin lagi ini di dasinya ini bray. Kalau lihat ikannya secara langsung di dasinya ini ada hitamnya sedikit sama oranye. Dan ini masih bisa ngefull lagi warnanya. Jadi ntar dasinya full warna gitu, block gitu. Jadi bener-bener full block ini ikannya gitu bray. Makanya kalau ikan yang bener-bener top grade, yang genetiknya bagus itu harga jualnya tinggi bray, bahkan ada yang jutaan. Karena dari satu indukan sekian ratus buraya itu muncul yang top grade, yang bener-bener top grade dari segi apapun ya, dari form, warna, terus patternnya, itu persentasenya nggak begitu banyak kayak yang ikan-ikan grade A dan grade B dan lainnya bray. Makanya ikannya mahal kalau yang benar-benar top grade itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau buat kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, kasih kritik dan saran yang membangun. Dan buat kalian yang sedang nonton dan belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.